dengan kami malam ini. Nah, Iya, kok sama-sama. dengan singkat cerita saja kok, kalau kita boleh tahu nih Ko Yohanes, kenapa bisa memilih perusahaan AFC ini? Kenapa Ko Yohanes mau bermitra dengan AFC Ko? Boleh nggak Ko cerita singkat Ko untuk kami semua malam ini? Oke, cerita singkatnya simpel aja, karena saya merasakan manfaat dari produk yang diproduksi oleh AFC itu lebih instan dan nyata. Sementara kalau bicara produk kesehatan yang bukan obat-obatan, itu saya udah minum berbotol-botol, banyak, bertahun-tahun, tapi keluarga kami nggak merasakan manfaat yang signifikan. Sementara produk ini ketika dikonsumsi membantu banget gitu loh. Nah, jadi dari situ saya yakin kalau teman-teman saya juga merasakan manfaat produk ini, otomatis dia juga bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal seperti itu. Dan kalau dari sisi bisnis, ya udah pasti dong. Kalau misalnya hasilnya nyata, hasilnya mudah terlihat, ya berarti orang akan jauh lebih percaya, bener nggak? Iya. Nah, di situ secara bisnis pasti akan jadi cepat sekali menyebarnya. Beda dengan bisnis yang produknya itu ya so-so lah, ngambang gitu-gitu aja gitu. Nah, orang ya lama-lama titik jenuhnya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang merasakan manfaatnya terus-menerus dan nyata, bahkan signifikan, kelihatan kasat mata. Nah, disitulah otak bisnis saya jalan. Nah, ya kan, kalau produk yang begitu berarti pertama mudah dipasarkan, kedua produknya itu habis dipakai. Berbicara habis dipakai, otomatis repeat ordernya kan tinggi. Yang ketiga, produknya dibutuhkan seumur hidup selama manusia hidup. Nah, berarti itu panjang nafasnya istilahnya. Jadi kebutuhan itu udah seperti kita jualan sayur, jualan daging, jualan ya sembako lah. Kalau saya bilang ini udah seperti sembako. Selama manusia hidup, manusia butuh produk-produk yang saya konsumsi ini. Gitu. Jadi di situ titik benang merahnya kenapa saya kok akhirnya menjalankan bisnis ini. Jadi dari sisi bisnis ya peluangnya besar sekali, nyata gitu. Gitu ya Koyo. Oke, terima kasih Koyo. Nah Koyo, kalau Koyo kan juga cocok dengan produknya, itu ya salah satunya ya Koyo. Alasan Koko kenapa bergabung di AFC ini ya Ko. Nah, Betul. Koyo ada nggak strategi khusus Ko kalau misalnya kita katakan hanya konsumsi produk atau hanya memasarkan produk saja, rasanya kok Koyo bisa sesukses sekarang ya Ko. Saya dengar cabangnya dari Sabang sampai Merauke Koyo. Pasti Yohanes punya strategi nih, nggak mungkin nggak punya strategi, bener nggak Ko? Koyo boleh nggak bagi ke kita strategi Ko Yohanes itu apa sih Koyo sampai bisa sukses ini? Boleh banget, boleh banget. Justru kehebatannya bisnis ini tuh memiliki sistem. Jadi kalau teman-teman mau belajar bisnis itu ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Ya, yang pertama, catat tuh. Untuk berbisnis, teman-teman butuh modal. Nah, jadi untuk berbisnis, teman-teman tadi apa? Bisnis ya, kita catat di sini. Bisnis. Nah, teman-teman ini harus perhatikan aspek yang paling penting. Yang pertama adalah butuh modal. Yang kedua butuh skill. Yang ketiga butuh sistem. 3 hal ini tidak boleh teman-teman abaikan. Ingat ya, bisnis selalu ada jual beli. Itu boleh dikatakan bisnis simpelnya. Jadi ada hal, baik itu barang ataupun jasa yang kita tawarkan, kemudian ada pembelinya. Nah, kalau jualannya produk, barang, berarti kita perlu modal untuk beli bahan bakunya. Kemudian
jual, nanti ada selisih harga keuntungannya. Dari situlah baru kita bisa melipat gandakan. Oke, tapi kalau jasa belum tentu. Kita keluar modal untuk beli produk karena nggak ada produk jasa. Tetapi jasa memiliki keahlian khusus. Nah, untuk bisa ahli, teman-teman pasti ada biaya untuk belajarnya sampai jadi ahli. Jadi sama aja, intinya bisnis itu harus ada modal. Oke, nah skill, keahlian khusus. Keahlian khusus itu bisa menjadi modal dasar juga sebetulnya. Tapi kalau kita tidak memiliki keahlian, kita bisa juga berbisnis. Kita sewa orang, sewa profesional. Lagi-lagi Anda butuh ekstra duit di situ. Oke. Nah, yang ketiga butuh sistem. Kalau kita nggak punya sistem, apakah bisa bisnis? Bisa. Calo-calo itu nggak pakai sistem. Ada teman punya kemampuan ABC. Terus kita ketemu teman lain, dia butuh ABC. Oh, saya ingat si A ini pernah kasih tahu kalau dia bisa ABCD. Nah, berarti saya bisa kenalin. Nah, dari situ kita bisa ambil keuntungan. Ada tuh, nggak perlu pakai sistem. Tapi yang begitu nggak bisa gede. Andai kata gede, ya contohnya banyak sih bisnis kayak properti kan calo juga tuh. Ya kan, bahasa kasarnya calo ya, mohon maaf. Tapi bahasa kerennya sales. Sales ini mempertemukan pembeli dengan penjual. Nah, di situ dia ambil fee, margin. Ya. Nah, tapi kalau semakin besar bisnisnya, kan tenaga salesnya juga makin banyak. Jadi untuk mengatur, mengontrol bagaimana harus punya sistem. Semakin bagus sistemnya, maka semakin bisa besar bisnisnya dia. Contohnya, kalau kita lihat agen properti. Agen properti yang nggak ada nama atau yang nggak pakai merek dibandingkan agen properti yang sudah ada nama, punya sistem, punya modul. Orang masuk baru cukup baca modul 1, modul 2, modul 3, pelajarin, habis itu praktekin bisa. Udah ada standar bakunya modulnya. Nah, seperti itu kan jauh lebih terorganisir. Salesnya itu cara ngomongnya semuanya sama. Karena diatur, dididik menggunakan sistem pendidikan yang ada di dalam bisnis tersebut. Nah, kalau nggak punya sistem, kacau balau. Yang satu ngomongnya ngecap, yang satu pelintat-pelintut, dan lain sebagainya. Jadi, kalau syarat mau bisnisnya menghasilkan besar, otomatis harus punya sistem. Oke. Nah, saya untuk berbisnis ini sebetulnya muncul begitu saja ketika saya membutuhkan produk itu seumur hidup. Jadi, kunci utama saya mulai melangkah ke bisnis karena saya sadar ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan Jepang ini mampu mengakomodir kebutuhan saya dan hasilnya nyata. Di mana kebutuhan itu saya butuhkan karena saya pengen awet muda. Jadi ada manfaat produk itu yang menyebabkan saya bisa awet muda. Organ-organ saya terbantu. Ya, organ-organ saya kembali membaik. Nah, ketika saya merasa terbantu, maka saya butuh duit untuk membeli produk tersebut secara rutin. Jadi kebutuhan akan uang itu untuk saya membuat keputusan saya konsumsi rutin itu mengganggu sekali kalau saya harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Tapi kalau saya orang kaya, mungkin saya nggak butuh bisnisnya. Karena saya bukan orang kaya, belum jadi kaya, saya nggak mampu untuk beli terus-menerus. Satu hari, satu titik pasti saya akan jenuh. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan obat-obatan biasa, mungkin nggak terlalu sebanding. Obat-obatan biasa murah-murah, tapi mengandung resiko. Nah, ini yang tidak ada resiko, ya wajarlah orang bilang apa? Duit ada matanya. Ya kan, kalau kita beli barang yang hau-hau tuh, yang abal-abal, yang biasa-biasa saja, ya wajar saja kalau manfaatnya juga biasa-biasa. Tapi kalau kita berbicara
pengen yang berkualitas, ya pasti dong kan mereka harus butuh biaya untuk melakukan tes dan lain sebagainya. Wajar saja kalau harganya lebih mahal, tapi hasilnya lebih yakin, lebih proven. Jadi terjadinya kebutuhan tadi itu menyebabkan saya berpikir untuk kenapa nggak saya manfaatin bisnisnya. Tapi kalau teman-teman tidak merasakan kebutuhan, maka sampai mati pun kalian nggak akan mau bergerak untuk bisnis. Alasannya pasti banyak. Aduh, saya nggak mampu lah, saya nggak bisa lah, saya nggak punya teman, saya nggak punya ini, bla 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 bla. Alasannya macam-macam. Karena nggak punya kebutuhan. Jadi kalau teman-teman melihat leader-leader mungkin kayak Budi Darwin, Ci Eni, Jimmy Drago, kemudian ada Dr. Luigi, Ko Ardian, tuh banyak tuh yang sukses tuh, ya kan? Mereka kenapa sih mau menjalankan bisnis ini? Sama, pasti ada kebutuhan, ada impian yang mereka ingin kejar. Nah, kalau kalian nggak butuh apa-apa, ya susah. Susah banget. Jadi tetap harus memiliki kebutuhan dulu. Kenapa mereka bisa besar? Kenapa mereka bisa punya tim banyak? Karena mereka punya kebutuhan. Setelah kebutuhannya dapat, lalu mereka merasa, oh teman saya juga harusnya butuh yang seperti ini. Maka dia rela cerita, buang waktu. Karena kepikiran temannya, rasa kasih, rasa sayangnya muncul. Nah, barulah di situ bisa. Di AFC, kita bisa berbisnis dengan cara bisa mengembangkan atau memanfaatkan kesempatan yang ada di AFC ini dengan dua kondisi. Yang pertama, kita pengen membantu orang untuk memberikan manfaat kesehatannya. Yang kedua, kita pengen membantu orang atau mewujudkan mimpi kita, memenuhi kebutuhan kita dalam bidang finansial. Boleh, sah-sah saja. Karena memang kita memiliki hak itu seumur hidup ketika kita mau jadi mitra atau kita membeli dua macam produk yang ada di AFC. Itu sudah langsung kita terikat seumur hidup. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan AFC ini untuk sharing ke teman-teman, untuk membantu mereka tentang kesehatan boleh. Bebas banget. Bahkan itu sangat dianjurkan. Kalau teman-teman tahu misinya kita membantu orang untuk sehat kan, menjadi wadah orang-orang yang nggak tahu kita tampung, kita edukasi supaya mereka jadi tahu dan mereka jadi lebih baik. Kalau mereka sehat, satu keluarga otomatis satu keluarga bisa produktif. Kalau bisa produktif pasti finansialnya jauh lebih bagus. Itu udah otomatis. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah bagaimana memanfaatkan apa yang sudah kita rasakan, kita bisa sharing ke mereka. Kadang-kadang mereka takut, mereka nggak biasa, ya kan? Nah itu perlu waktu. Jadi teman-teman kalau mau berkembang, timnya berkembang besar, otomatis teman-teman harus menciptakan yang namanya strategi. Oke? Nah yang teman-teman perlu tahu sekarang ini masa pandemiknya itu udah kayak ya begini-begini aja. Turun naik ya. Ombak itu bisa semakin gede mendadak, tidak ada yang bisa tahu. Kita akan tunggu waktunya, tapi kita nggak bisa memutuskan oke, pandemik sudah selesai, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena perilaku dari orang kita yang tidak memungkinkan untuk pandemik itu berhenti secara signifikan. Langsung stop total gitu nggak bisa. Ya kan? Jadi pandemik itu akan terus bergulir. Karena pemerintah kita juga tidak bisa membiayai seluruh rakyat Indonesia untuk makan pagi, siang, sore. Nggak usah dibiayain macam-macam. Cukup disubsidi pagi, siang, sore dengan makanan bergizi, itu nggak mampu. Ya kan? Jadi gimana caranya? Ya akhirnya perilaku kita mau nggak mau, saya butuh makan besok, saya harus keluar, saya harus kerja.
Nah, disitulah potensi terjadinya penularan atau paparan virus COVID ini akan kembali lagi meledak-ledak. Kita nggak pernah tahu, gantian. Kayak sekarang Singapura lagi heboh, lagi panas. Naik lagi tuh COVID-nya. Kita udah 1.000 ke bawah, tinggal ratusan per hari. Mereka di atas 1.000. Nanti gantian, mereka udah redam, mungkin kita yang mulai naik. Karena apa? Kita sudah merasa biasa. Sudah mulai keluar, rata-rata sudah mulai ketemuan lagi, mulai ada lagi. Seperti itu. Apalagi yang belum vaksin. Kalau yang belum vaksin, mereka lebih resikonya lebih tinggi dibandingkan yang sudah vaksin. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian masih bisa bertahan sekarang, itu bersyukur. Tapi jangan bersenang hati dulu. Berapa lama kalian bisa bertahan? Saya seringkali ingatkan, banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar itu akan memutuskan karyawannya untuk di PHK. Kenapa begitu? Operasionalnya terganggu gara-gara PPKM, peraturan pemerintah, segala macam yang mengharuskan untuk operasionalnya dibatasin. Nah, itu semua menyebabkan apa? Tidak terjadi omset. Kalau sudah tidak terjadi omset, lalu bagaimana mau bayar gaji? Sebaik-baiknya bos mempertahankan karyawannya, pasti ada limitnya. Pasti satu hari akan nggak kuat. Ketika nggak kuat, mau nggak mau harta yang dikorbankan. Nggak mungkin juga mereka mau mengorbankan harta begitu banyak. Kita udah lihat kok banyak konglomerat yang kelihatannya bisnisnya besar, punya cabang di mana-mana. Wah, itu turnover untuk sirkulasi uangnya mungkin per hari bisa ratusan juta, miliaran. Tapi ketika terjadi pandemik begini, gelembung hutangnya makin tinggi ternyata. Saya punya teman, itu punya klien, dari perusahaannya besar banget, punya aset di mana-mana, sampai akhirnya disita sana-sini. Bahkan rumahnya aja sampai sudah nggak dihargain, uang yang dilelang pun masih belum cukup untuk bayar hutangnya. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Ribuan orang, jutaan orang nanti pelan-pelan akan mulai tersingkirkan, terutama Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Siap-siap. 50 tahun ke atas itu mulai akan dipikirkan oleh pemilik usaha untuk digantikan dengan orang yang muda. Karena banyak sekali orang yang muda sekarang mau dibayar murah, apalagi yang lulus kuliahnya nggak pakai praktek. Kalau kita offline masih ada belajarnya, kayaknya lebih enak, ada prakteknya dan lain sebagainya. Nah, yang lulusnya pakai Zoom, kemampuannya bagaimana? Bisa diragukan atau bisa dipastikan? Rata-rata diragukan. Nah, untuk itu perusahaan paling enak bargain gaji. Saya cuma bisa gaji kamu segini, kamu mau nggak? Nah, resikonya apa? Akhirnya dia terima apa adanya. Karena untuk mencari pengalaman dan mempraktekkan ilmunya di perusahaan tersebut. Nah, yang seperti itu biasanya kalau disuruh apa aja mau. Sementara teman-teman yang sudah lanjut usia, yang sudah bercokol lama, minimal 5-10 tahun di perusahaan itu, otomatis biasanya agak belagu, disuruh macam-macam. Kemudian otaknya udah mulai pinter. Begitu nggak disuruh masuk ke kantor, wah itu mendua. Kerjaan apa aja dilayanin. Sementara pekerjaan kantor nggak optimal akhirnya. Karena kan nggak ada yang awasin, nggak ada yang jaga. Ya kan? Nah, yang seperti ini pelan-pelan pun akan digantikan dengan robot. Semua pakai robot. Pembantu aja udah digantiin pakai robot. Ya kan? Menggandakan uang, menduplikasi uang. Biasa orang dengan cara apa? Trading. Trading aja udah pakai robot. Benar tuh, iya. Ya kan? Mobil sekarang udah pakai robot. Kita tinggal program, bahkan ada yang nggak pakai driver udah bisa nyampe. Cukup diketik pointer mau kemana, dari mana sampai kemana. Supir udah nggak perlu lagi pakai robot. Lama-lama nanti kita naik pesawat juga pakai robot.
Jadi siapa yang kerja? Yang kerja hanya yang punya keahlian, yang bikin robot. Nah, kalau kalian nggak punya keahlian macam-macam, siap-siap. Apakah Anda mau tunggu sampai pandemik ini berakhir untuk bisa bertahan hidup? Apakah Anda mau tunggu sampai ada, ya sampai Tuhan datang lah? Ya itu pilihan. Tapi yang pasti selama kalian masih nginjek tanah, kalian butuh makan. Nah, kemarin saya miris banget. Miris, asli miris banget. Saya sampai kebayang-bayang saya lagi pengen apa namanya, gregetan pengen nulis status. Cerita aja, cerita curcol ya. Kemarin ketemuan sama salah satu member, dia bawa tim untuk di prospek, saya bantuin. Ketika di prospek, wah, biasa ya. Interestnya tinggi sekali. Kemudian saya biarkan dia untuk berbicara sebentar, mengutarakan isi hatinya. Dia bilang, Pak, saya ini usia kepala 6 sudah pensiun. Usia kepala 6 sudah pensiun, terus saya udah nggak mikirin lagi cari duit, Pak. Wow, udah oke dong. Berarti kan sebetulnya dalam hati berarti lu udah nggak butuh untuk peluang bisnis. Ya kan? Jadi saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan sehat buat saya, walaupun adalah kolesterol darah tinggi, itu nggak mungkin saya hindarin, ada, dia bilang. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya berkeliling, nyambangin teman-teman, nyamperin teman-teman, ngobrol dari kota ke kota, pulau ke pulau, bahkan sampai ke Sabang. Tuhan kasih kesehatan buat saya. Jadi saya udah nggak mikirin uang lagi, Pak. Jadi saya sisa hidup saya pengen bahagia. Wah, itu mulia banget. Saya pengen itu kayak begitu, ya. Nah, tapi saya terus terang belum tertarik untuk nyari uang, Pak. Apalagi kondisi sekarang. Tapi saya tertarik dengan produknya, Pak. Produk dan manfaatnya itu bagus banget buat saya karena saya pengen sehat. Cuma seperti yang Bapak tahu, uang pensiun saya cuma 4,8 juta, Pak. Di mana saya punya anak yang kecil itu masih sekolah. Kalau nggak salah dia sebut SMP. Iya. Jadi kalau saya belain untuk beli produk Bapak, mungkin besok keluarga saya nggak makan, Pak. Itu jawabannya. Yang buat saya sedih apa? Bukan dia nggak mau bergabung untuk bermitra dengan kita atau menjadi bagian dari keluarga kita. Iya. Dia ceritakan, dia nggak butuh uang. Iya. Tapi anaknya masih butuh dihidupin. Benar. Nah, coba pikir deh, yang waras itu berarti dia egois untuk mikirin diri sendiri tapi nggak mikirin keluarganya, atau memang dia orang yang bagaimana ya? Nah, apakah kalian salah satunya dari tipe orang yang seperti ini atau gimana? Coba deh dipikirin. Bertolak belakang ya, Ko ya. Dia nggak suka untuk cari uang lagi, udah bukan waktunya. Tapi dia harus menghidupi keluarganya. Sedangkan dia lebih suka jalan-jalan ketemu sama teman di sisa hidupnya. Kan gila. Nah, teman-teman coba. Teman-teman yang tidak melihat jeli ada peluang di mana kebutuhan itu jelas-jelas sudah ada. Kebutuhan keluarga, PLN tetap harus dibayar pakai uang. Memang uang bukan segalanya. Kita di agama pun boleh dikatakan sudah diajarin bolak-balik. Jangan sampai kita cinta uang. Itu sama dengan mendua sama Tuhan. Kita nggak cinta uang, tapi realitanya selama nginjak di bumi, tidak ada yang dibayar tanpa pakai uang. Boleh nggak bayar listrik pakai bulu ketek? Pak, saya bulu ketek saya banyak nih, cabut satu deh. Atau bulu-bulu yang lain masih banyak saya, Pak. Kan nggak bisa. Harus dibayar, teman-teman. Benar kok, benar. Ada lagi teman saya cerita, bro, sorry ya bro, gue lebih nyaman jadi karyawan aja bro. Tapi gimana ya bro,
makin lama biaya makin tinggi nih. Nah, ya lu bisnis aja. Waduh, gua nggak punya modal, bro. Ya udah, masuk di jaringan sistem ini. Udah paling enak. Nggak bisa, bro. Gue lebih nyaman jadi karyawan aja. Sorry ya, bro. Mateng deh. Padahal keluarganya butuh hidup. Nah, apakah teman-teman yang hadir di sini ada berapa orang nih? Ada 146 kok. 147 nambah. Ya, udah Apakah 147. kalian di antara orang-orang yang saya ceritakan tadi? Egonya kalian muncul, kalian tidak mau keluar lompat dari kondisi yang sekarang, bela-belain bertahan untuk mendapatkan income yang notabene itu tidak cukup. Tapi tidak mau keluar dari zona nyaman kalian yang dapatnya cuma segitu-gitu aja. Kalau kalian orang-orang yang seperti itu, ya saya doain kalian segera bertobat. Keluarga Anda sebetulnya menjerit hatinya, pengen ngeliat seperti tetangga-tetangga, seperti orang lain, pengen bisa naik mobil, pengen bisa jalan-jalan, pengen bisa ke mall. Jangan sampai gara-gara egoisnya kalian, nungguin pandemik berakhir, moga-moga dapat kerjaan yang lebih bagus. No, makin ke depan Anda akan digantikan sama robot. Parkir aja semua udah pakai robot kok. Benar. Jangan-jangan, mohon maaf nih, nanti mau buang air, kalian tinggal mikirin di otak, terus ada robot datang tuh. Siapin jambannya langsung, set gitu duduk kalian. Nggak perlu kalian jalan. Bisa jadi ya, Ko. Kita nggak tahu teknologi ke depannya. Saya tahun 90-an itu, 94, 95, saya jadi engineer, itu kerjaannya ngerapihin kabel-kabel di dalam data center di bawah rest floor. Itu kabel udah lebih parah dari kue tiaw. Lebih parah dari bakmi kusut. Pikiran saya cuma satu, kenapa ya harus pakai kabel? Apa listrik nggak bisa medianya tanpa kabel? 94 saya nyeletuk begitu ke teman-teman. Kemudian tahun berapa? Hampir tahun 2000 muncullah yang namanya teknologi network untuk transfer data nggak perlu pakai kabel, pakai wireless. Itu baru network. Saya nyeletuk lagi. Kenapa listrik nggak bisa dibikin wireless? Tahun 2012 ke atas muncul yang namanya ngecas handphone tanpa perlu pakai adaptor. Geletakin aja. Set. Listrik loh, cuma DC, belum AC. Kalau AC mungkin kita jalan ngeles-ngeles kesetrum nanti. Karena pakai wireless, kalau DC pakai wireless paling otak doang rusak lama-lama. Tahun 2014 saya kepikiran, bagaimana kalau saya dapat satu alat yang bisa ngecas handphonenya banyak, nggak cuma satu. Otak bisnis sih jalan nih. Wah, saya import deh. Cari. Ada nggak yang kapasitas wireless charging gede, bisa ngecasnya banyak? Ternyata di Amerika lagi ngembangin. Saya email-emailan. Kalau sampai jadi, nanti saya mau ambil distributornya untuk Indonesia, boleh nggak? Oh maaf, kita hanya mendistribusikan hanya di USA doang. Itu pun tidak semua lokasi katanya. Karena kita masih dalam tahap pengembangan. Apa yang mau saya masukin? Satu wireless charging kapasitas besar, taruh di restoran aja, itu orang duduk cukup taruh handphone di atas meja, setengah jam, 20 menit, 30 menit, handphonenya minimal ngecas 40-50%. Nggak perlu dia pusing-pusing. Jadi orang mampir ke restoran itu, keluar handphonenya terisi lagi. Dengan kapasitas yang segitu gede. Itu nggak pernah kepikiran dari dulu, tapi bisa terjadi. Orang semakin hari semakin pinter ngembangin macam-macam. Nah, kalau kalian cuma kerjanya nginput data doang, kerjanya begitu-begitu doang, udah pasti tergeser pelan-pelan, percaya sama saya. Sampai saya kemarin dengar dari istri saya, dia cari-cari sekolah, dengerin seminar, dan lain sebagainya.
pendidikan untuk program akuntansi itu nggak terlalu mewah kayak dulu. Dulu kesannya keren banget, orang yang bisa akuntansi itu, wah mantap, itu pasti dipakai di perusahaan. Sekarang sistem yang jalan, nggak perlu orang canggih-canggih. Programnya udah tinggal beli. Nginput satu data, udah tinggal jadi laporan sampai ke pajak-pajak. Nggak perlu pakai berbagai macam orang keahliannya. Itu semua kan dengan cara apa? Menggeser orang-orang hasilnya. Nah, kalian mampunya apa? Kalau kalian nggak bisa keluar dari kondisi ini secepatnya, maka kalian akan stuck nanti. Percaya sama saya. Ketika kalian stuck, ya udah, ekonomi makin hancur, miskin. Apakah kalian mau memelihara kemiskinan 7 turunan, 7 tikungan? Nggak mau kok. Kalau kalian nggak mau, hari ini juga, ini tanggal 1 Oktober, kesempatan. Benar. Kita punya kesempatan yang sama mulai dari nol. Kami bisnis dengan perusahaan raksasa. Kalian nggak perlu pikirin modal yang macam-macam. Kalian nggak perlu pikirin lagi skill kalian bisanya apa. Kalian nggak perlu pikirin sistem yang mahal harganya. Kita sediakan sistemnya. Kalian berbisnis dengan kita dengan cara apa? Bermitra. Modal 3,4 juta. Skill nggak perlu. Mau security, mau tukang ojek, mau tukang bakso, mau tukang pijit, mau accounting, mau orang pajak, mau sales, mau direktur, yang doyan duit, cukup bermitra 3,4 juta seumur hidup. Dengan siapa? Dengan kami di perusahaan AFC Japan. Apa itu AFC Japan, Pak? Sekarang dunianya dunia robot. Untuk nyari tahu siapa AFC aja, nggak perlu kita pergi datengin perusahaannya. Kenapa dunia robot? Iya, nggak perlu datengin perusahaannya. Kalau nggak percaya, nih saya kasih lihat. Saya bisa ajak kalian mampir ke perusahaan kita. Mana nih? Share. Nama perusahaan kita tadi AFC ya, AMS. Nih. AFC. Ini pakai robot nih. Saya nggak perlu datang ke sana. Saya tinggal cari informasinya di sini, diprogram sama dia nyari sendiri. Kalau kita harus ke sana, belum PCR. Belum bayar tiket mahal. Kita bisa tahu menjelajah dalemannya perusahaan ini ngapain aja. Oh, dia seorang apa nih, company profile-nya kita baca. Lengkap semua tuh. Advanced Manufacturing Supplement. Jadi perusahaan pabrik yang memproduksi suplemen yang selalu terdepan. Yang selalu penuh dengan inovasi. Saya lagi bisnis sama mereka. Kalau kalian mau, ayo kita jadi partner. Adanya di Jepang. Kemudian apa? Nih, yang punya presidennya nih. Ini pemiliknya keturunan keberapa saya nggak tahu nih. Nah, kalau mau cari nanti ada, cari aja. Semua lengkap data-datanya. Ini pabriknya. Saya pernah datang nih, yang tengah ini nih. Nah, di sini ada Kobudi juga kalau nggak salah. Ini saya pernah datang nih. Kita datengin. Gede perusahaannya. Jadi bukan perusahaan abal-abal yang saya ajak kalian kerjasama. Kalau kalian mau, kalau kalian butuh. Kalau kalian nggak punya kebutuhan, ya sudah. Saya juga nggak bisa maksa. Kalian mau tetap jadi karyawan, silahkan. Kalian tetap mau bisnis dengan pola bisnis kalian sendiri, silahkan. Tapi yang pasti, tadi kan pertanyaannya, kenapa kok saya bisa berkembang bisnisnya dengan
dengan cepat, dengan maksimal, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Benar, iya. Karena apa? Saya punya sistem, di mana sistemnya itu sangat mudah. Ya, ini kita lagi bisnis, nah kelihatan nih. Ini ada perusahaan-perusahaannya, ada Japan Preventive Medicine Research Institute. Wah, berarti dia punya fakultas yang mendidik orang-orang yang sekolah di sana untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan. Ya. Ini kan hebat banget. Ada real estate. Jadi bukan cuma memproduksi, tapi mereka punya perusahaan yang memproduksi perumahan juga, real estate juga. Mungkin pakai buat karyawan-karyawannya, karena pabriknya banyak. Kan keren banget perusahaan ini. Gede banget. Nah, itu kalau kalian mau lagi-lagi. Ya. Nah, dengan cara bekerja sama dengan kami, nggak perlu gede-gede, nggak perlu modal yang, wah kemarin saya dengar ada beberapa teman menjalankan franchise gulu-gulu. Wah, itu sampai miliaran, sekarang keleleran, gara-gara mallnya pada tutup. Kemudian ada teman yang bisnis Kokumi, bubble, sama, dari puluhan juta sampai miliaran juga. Untuk menjalin kerjasama, pakai pinjem namanya. Kalian boleh pinjem nama AFC yang segede tadi tuh, untuk Anda berbisnis hanya modal 3,4 juta seumur hidup. Lalu dari mana Pak? Kalau saya nggak punya skill bisa dapat untung. Saya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, bingung ya. Berarti pakai ini orang bisu, pakai gerakan. Ya. Saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa jualan. Oh enggak, saya nggak suruh kalian jualan. Karena bisnis di perusahaan kita itu tidak untuk ngambil untung. Jadi nggak perlu jualan. Kalau kalian jualan capek sendiri, nggak ada untungnya. Lalu bagaimana Pak? Caranya adalah ini bisa kita gantikan dengan satu gerakan yang namanya duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi menjelaskan kepada teman-teman kita, kamu mau nggak punya bisnis yang besar, punya uang yang banyak, bisa memenuhi kebutuhan kamu, bisa memenuhi untuk bayar hutang, bisa memenuhi mungkin untuk biaya pengobatan ke rumah sakit yang lebih baik, untuk nyunatin anak, untuk beli mobil baru, bebas. Yang penting tanyakan dulu, ada kebutuhan nggak ke teman-teman kita. Kalau dia butuh, oke. Kalau kamu caranya hanya mengandalkan bekerja jadi karyawan, maka kamu makin lama makin berat ke depan. Ceritakan kondisi faktanya ke depan. Kalau nggak percaya, tungguin aja. Pasti sebentar lagi akan lebih banyak lagi yang di PHK massal. Apakah kalian salah satunya? Lihat aja nanti. Makin lama makin berat persaingan. Karena anak baru yang lulus itu makin banyak. Berlipat-lipat. Memang dia nggak punya keahlian, tapi bayarannya murah. Kalau saya jadi bos, lebih baik saya cari karyawan yang murah. Karena apa? Saya pun pernah waktu saya kerja, saya udah bisa ABCD, tapi bos tetap aja hire yang murah. Sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Saya yang sudah bisa disuruh ngajarin. Habis itu yang gajinya lebih gede dia, bukan saya. Karena apa? Ketika dia mau digaji gede, dia disuruh apa aja mau. Kalau kita yang sudah lama disuruh macam-macam, menolak sana sini, makanya nggak pernah naik gaji gede-gede. Itu faktanya bekerja jadi karyawan. Wah Pak, berarti saya harus resign. Jangan sekarang. Bangun dulu fondasi bisnis Anda untuk punya income kedua yang tanpa harus Anda hadir di bisnis ini. Nah, bisnis kita nggak perlu hadir terus-menerus. Di waktu senggang Anda, ngobrol sama teman, kamu mau nggak
punya income tambahan. Kamu mau nggak punya uang tambahan? 50-100 juta deh. Nggak usah jauh-jauh. Mau nggak tiap bulan 50-100 juta? Kalau kamu bisa punya dapat 50-100 juta, kamu kerjakan ini dalam waktu 3-6 bulan, dan itu terjadi, apa yang akan kamu mau lakukan? Angan-angan apa yang muncul di kepala kamu? Tulis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah ditulis, kamu seberapa serius mau mewujudkan ini? Kalau kamu nggak serius, ya sudah. Tapi kalau kamu serius, yuk saya temenin. Kita bangun bisnis, modalnya 3,4 juta. Lalu, bagaimana cara bisnisnya? Duplikasikan hal yang sama seperti saya waktu menjelaskan ke kamu. Kepada siapa? 4-10 teman baik dulu. Untungnya apa kalau saya duplikasikan? Mudah, ya. Jadi kalau Anda di sini, Anda ajak teman A, Anda ajak teman lagi B. Nah, ketika ada 2 orang, Anda dapat 750.000 profitnya. Pak, saya 3,4 nggak punya, Pak. Padahal saya pengen banget, Pak. Mudah. Anda cukup nyicil. Nah, jadi dari sini Anda bisa cicil 12 kali. Pakai apa? Kredit card. Pakai kredit card kan kena bunga, Pak. Nggak apa-apalah. Untuk bisnis ada jalan keluar, yang penting ya. Kalau 3,4 juta tambah 10%. Anggap aja cicilan, oke? Sama dengan berapa tuh? 3.740 ya? Iya. Bagi 12, berarti 312.000 per bulan. Ajak 2 teman, sudah dapat 750.000. Berarti berapa? 2 kali dibayarin cicilan bulanannya. Masa kamu nggak punya 2 teman? Itu yang membuat pergerakannya bisa sampai dari hilir sampai hulu, hulu ke hilir, dari Sabang sampai Merauke. Kita cukup mencari teman-teman yang butuh duit. Kalau teman-teman yang nggak butuh duit, nggak usah. Jadi, ngumpullah, ngobrol sama teman-teman yang punya kebutuhan akan uang. Kalau mau, yuk bareng-bareng. Dimulai dari yang kecil ini aja dulu. Lakukan setiap hari. Pak, masa cuma dapatnya segini, Pak? Kamu kerja jadi karyawan, kalau baru ngelamar nih, kita flashback, jangan takabur. Kadang-kadang ditawarin sesuatu yang hasilnya kecil, sombong banget. Sekarang gue udah kerja aja dapatnya segini. Lu tahu nggak waktu pertama kali ngelamar, apakah langsung dibayar gaji di muka baru untuk kerja sebulan? Enggak. Modal dulu. Benar. Minta sama emak, Mak, minta ongkos, Mak, buat kerja, belum gajian nih. Sebulan Itu saja dilakukan. Walaupun di kantor dibego-begoin, aduh kamu bego banget, bodoh banget sih, gini aja nggak ngerti. Sampai disuruh lembur malam pun tetap dilayanin karena berharap tanggal 30 digaji. Sesuai yang dijanjikan. Coba dibagi. Berapa Anda gaji pertama waktu pertama mulai kerja? Dibagi 30 hari. Berapa seharinya? Itu saja kalian perjuangkan sampai bertahun-tahun, yang mana sekarang tiap tahun paling naik 10%. Itu pun hebat banget. Kalau setiap tahun Anda kerja 10% naiknya. Rata-rata sih 2-5%, itu udah hebat. Kalau Anda mau dapat uangnya lebih gede lagi, lompat ke perusahaan lain. Baru di situ bisa bargain. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi habis itu naiknya tetap 10% lagi paling tinggi.
Sedangkan ini sistemnya sudah ada. Anda masuk di sini hanya 3,4 juta modalnya. Sebulan 312.000. Kita bagi lagi 30 hari. Jadi berapa tuh? 15.000 sehari ya? Iya. 15.000 sehari, bayangin. Ribu sehari. Gantiin uang rokok aja udah nutup. Nggak ngerokok sebulan masa nggak bisa sih? Untuk apa? Untuk keluarga bisa makan lagi. Untuk keluarga bisa bayar anak sekolah. Untuk keluarga bisa bayar listrik. Nggak ngerokok setiap hari 15.000. Masa nggak mau? Tapi kamu punya perusahaan sendiri dengan modal hanya 3,4 juta. Coba pikir logikanya. Kadang-kadang kita maunya nyantai, maunya gampang. Apa yang kami lakukan sampai kami bisa punya tim segini banyak di daerah-daerah? Kami cukup melakukan duplikasi ini doang kok. Habis itu kita ajak teman-teman kita untuk sukses bareng dengan cara yang sama begini. Nggak susah. Cuma masalahnya kalian mau nggak? Dari sini baru nanti. Saya pegang prinsip. Firman Tuhan bilang kamu akan dipercaya kalau kamu bisa dipercaya dari hal yang kecil dulu. Betul. Sekarang dapat uang segini aja kalian nggak bisa dipercaya untuk mengelolanya. Ya sudah, bagaimana kalian mau dipercaya uang yang besar? Bagaimana Anda mau bisa pindah dari zona miskin jadi zona orang kaya? Orang miskin aja belagu. Betul. Mohon maaf ya. Sudah nggak punya, ditawarin kerjaan, ditawarin peluang, ditawarin ada kesempatan, membanding-bandingkan. Aduh, saya enakan kerja deh. Aduh, saya nggak bisa. Sementara waktu berjalan terus, setahun, 2 tahun, nggak berubah-berubah, begitu-begitu aja. Masa sih kalian betah? Coba deh dipikir sekali lagi. Jangan egois, teman-teman. Kalian yang sudah berkeluarga, itu punya anak, punya istri, mereka juga menjerit loh. Istri saya aja nggak dibawa jalan ke mall, ngoceh. Aduh, bete nih. Minimal cuci mata doang, nggak apa-apa deh katanya. Apalagi kena pandemi, nggak boleh keluar. Aduh. Nah, coba yang lain ditanya. Jangan mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri, hidupnya ya di hutan gitu loh. Kalian pasti kan punya keluarga, pengen anaknya nanti kuliah di luar negeri atau minimal sampai mengalami kuliah. Saya aja sampai nggak bisa ngerasain kuliah. Sedih banget itu kalau dengar cerita teman-teman. Aduh, ingat ya dulu di kampus begini. Rasanya pengen banget ngerasain di kampus. Tapi nggak bisa ke kampus. Udah ketuaan, malu. Hanya duplikasi simple loh teman-teman. 3,4 juta lakukan terus-menerus. Nanti si A juga melakukan begitu. A1, A2, B juga melakukan B1, B2. Ini lama-lama itu kalian bisa punya pasukan nggak kira-kira? Caranya gampang. Duplikasi. Ngomongnya sama, yuk mau punya bisnis nggak? Modalnya murah banget, 3,4 juta. Mau punya bisnis seumur hidup, cari kemana sekarang? Betul. Tapi saya nggak bisa jualan, Pak. Emang dari tadi saya suruh kalian jualan? Enggak. Ajak teman bertobat. Bertobat untuk miskin, jangan sampai miskin mulu. Malu. Sudah umur 40, 50, 3,4 juta aja teriak nggak punya duit melulu. Aduh. Itu sekolah tinggi-tinggi ngapain coba? Ngarepin gaji yang cuma 4 juta, 8 juta paling tinggi. Sedangkan biaya hidup gede banget. Belum berbicara mau pindah rumah. Masih ngontrak
di mertua, mertua indah. Ngarepin warisan doang. Benar. Saya nggak melakukan hal yang terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting teman-teman sadar dulu akan kebutuhan tentang uang ini. Uang bukan segalanya, teman-teman. Tapi ingat tadi, bayar listrik nggak bisa pakai bulu ketek. Benar tuh. Itu aja dulu yang dipikirin. Jangan yang lain-lain. Bayar listrik aja dulu. Betul, betul. Apakah ada dari 169 peserta malam ini yang tidak pakai listrik di rumahnya? Coba ngaku. Saya sumbang. Saya kasih masker nih. Biar mukanya kinclong, jadi terang di rumahnya. Nggak usah pakai listrik. Apa pakai lilin ya, Ko ya? Nah, nggak ada. Lilin aja juga beli. Enak aja. Lilin aja beli. Betul. Oh, saya bikin sendiri. Emang bahan bakunya nggak beli? Nyolong. Kan enggak. Betul tuh. Semua pakai uang, benar. Memang uang bukan segalanya, tetapi kita harus bijaksana juga. Betul. Tuhan kasih kita kemampuan. Kamu hidup di dunia ini mau ngapain? Mau jalan-jalan doang? Benar. Mau jalan-jalan doang ngapain kawin? Benar. Nyusahin semua orang. Sudah nggak punya, jangan sombong, teman-teman. Ditawarin ini nggak mau, itu nggak mau. Sorry ya, ini kali ini agak keras karena saya rasa ini yang pesertanya member, bukan non-member. Jadi kalau kalian mau berubah, maka kalian sendiri harus merubah diri kalian dulu. Ya. Jangan berharap orang yang Anda temuin berubah ngikutin Anda. Lah Anda aja nggak mau berubah. Benar. Anda harus merubah dulu paradigmanya. Saya harus jadi orang maju. Saya nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja. Saya nggak boleh begini terus. Suami saya memang gajinya gede, tapi nggak ada yang tahu sampai kapan dia dapat gaji. Banyak loh pasangan-pasangan yang suaminya punya usaha, begitu dia nggak ada, pontang-panting karena dia nggak ngerti apa-apa. Bahkan hartanya bisa habis begitu saja karena dia juga nggak bisa mengelolanya. Betul. Betul. Orang nggak biasa pegang duit banyak, tiba-tiba pegang duit banyak, kalap. Betul. Baru dapat pairing 3 juta per hari, langsung beli robot. Supaya nggak kerja lagi, katanya duduk diam aja. Baru punya duit sedikit, udah nggak mau kerja lagi, maunya pakai robot. Pakai robot ya, Ko? Nah, tinggal tunggu waktu aja, gitu loh. Kecuali duitnya sudah berlimpah, ya silahkan. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara saya, bagaimana cara kami, para leader-leader, kayak Ko Budi Darwin, kemana-mana, keliling-keliling, apa yang kami lakukan? Duplikasi doang. Apa yang sudah kita dapatkan, kita ajarin ke kalian. Nah, kali ini pelajarannya nggak usah susah-susah. Pelajarannya simple banget, yaitu membuka pikiran kalian. Jangan nungguin pandemik berakhir untuk kalian bisa punya uang lebih. Nggak bisa, lama, nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Nggak ada yang bisa prediksi. Virusnya bermunculan. Sekarang virusnya udah kayak pabrik AFC punya roadmap. Pabrik AFC kan punya roadmap tuh, punya planning roadmap itu. Tahun ini keluar SOP 100 plus, tahun kedua keluar SOP Subarasi, tahun ketiga keluar apa, tahun keempat keluar apa, tahun kelima keluar apa. Mereka udah planning. Sambil nunggu mereka kerja, research, dan lain sebagainya. Untuk apa? Inovasi. Untuk improvement. Supaya bisnis mereka selalu naik, tidak ada yang turun-turun. Andai kata turun-turun, ya begini-begini sebentar. Lihat sahamnya AFC. Dari 1.100 lompat ke 1.300.
Kemarin turun 1.100, 1.200, turun ke 900, turun naik lagi ke 1.100, tiba-tiba lompat 1.300. Jadi kalau bisa naik ke atas, itu mereka profesional mikirin sampai ke sana. Nah, kalau kalian mau ikutin arusnya seperti itu, segera putuskan. Karena COVID juga punya roadmap. Udah pasti dipikirin tuh. Nanti keluar Delta. Habis Delta apa? MU. Habis MU apalagi udah bahkan saya kemarin sempat dapat tuh ada macam-macam tuh. Tapi dikeluarinnya kapan saya nggak tahu. Nah, kalau kalian masih bercokol dengan kondisi keuangan yang seadanya, dengan apa yang kalian dapatkan hanya puas dengan kondisi yang Anda dapatkan sekarang, siap-siap. Berarti apa? Anda tidak mikirin orang lain, tidak mikirin keluarga, tapi Anda hanya mikirin diri sendiri. Kalau Anda sayang sama keluarga, gerak. Duplikasikan hal yang sama. Simple. Dimulai dari 3,4 juta aja dulu. Pak, apakah ada yang lebih gede, Pak? Ada. Tanya orang yang ngundang Anda. Tapi saya mau duplikasikan hal yang simple dulu. Nah, ini strateginya saya. Semuanya dimulai dari nol. Semuanya dimulai dari yang kecil. Anda bisa melakukan hal yang kecil, lama-lama Anda bisa jadi besar. Itu sudah hukum alam. Kalau Anda langsung mulai dari yang besar, nggak salah. Tapi ketika Anda mengalami masalah, Anda langsung tepar. Kesannya simple, tapi problemnya Anda nggak maju-maju karena Anda nggak mau melakukan yang ini. Kalau Anda mulai dari sini melakukan ini, maka Anda juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan nanti, karena Anda akan melalui berbagai macam rintangan. Anda bisa sukses melakukan duplikasi ini, Anda nggak akan rugi. Karena ini paling basic, harus dilaluin oleh semua orang. Ya. Nah, ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke teman-teman ini, ya teman-teman bukan menganggap bahwa ini hanya ya income ecek-ecek lah 750.000. Dari 750.000 itu perlipat gandaannya nggak kira-kira kalau Anda lakukan yang namanya apa? Duplikasi. Betul. Anda nggak perlu kerja capek. Kalau Anda mau capek, silahkan. Tapi kalau saya maunya nyantai, makanya saya meluangkan waktu sambil waktu santai saya. Anda mau kerja dari gelap sampai pulang gelap juga, atau Anda mau santai tapi income-nya nggak berhenti-berhenti. Orang yang bekerja untuk Anda, uang yang bekerja untuk Anda. Oh, berarti saya kerjain buat upline dong. Memang, Anda jadi karyawan, kerja buat siapa? Buat atasan Anda. Emang buat siapa? Sama aja. Anda bayar pajak buat siapa? Buat pemerintah di atas Anda. Masalah pemerintah mau bagikan ke bawah, urusan mereka. Iya. Anda berdoa untuk siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada atas. Semuanya untuk atas. Maka layanilah yang atas. Jangan sirik. Semuanya untuk yang atas. Kalau Anda bisa melayani ini dengan senang hati, dengan tulus, maka nggak heran kalau yang atas juga ngasih gede nanti. Amin. Perusahaan akan kasih kamu juga bonus besar karena kamu melakukan dengan senang hati, konsisten, kamu nggak mudah kecewa, dan lain sebagainya. Mulai dari yang kecil. Anda bersyukur dengan yang kecil, terus-menerus dilakukan secara konsisten, hasilnya gede banget. Percaya sama saya. Duplikasi ini penting dilakukan. Ya, Bu. Simpel ya.
Jadi mau uang gede, mau sukses, zaman sekarang sulit. Tapi jangan nunggu pandemik berakhir, kalian baru mulai mau gerak. Ketinggalan. Justru lagi pandemik begini, kita harus prepare dari sekarang supaya makin lama kondisi pandemik makin berlarut-larut, kita sudah ada backup-nya. Itu Ya. yang penting buat kalian ikutin. Ya. Oke, saya kembalikan ke Desi ya. Iya, Ko Yohanes. Terima kasih, Ko Yohanes. Nah, ini ada chat nih, Ko, dari teman-teman, Ko. Katanya sharing dari Ko Yohanes itu sederhana banget, bukan jualan, dan sangat menginspirasi, katanya. Thank you, thank you. Nah, pasti teman-teman di sini semua hari ini udah berapi-api nih, Ko. Udah mau Ya. langsung praktek di lapangan, udah nggak tahan lagi nih semuanya, udah dapat sharing dari Ko Yohanes ya. Ya, Nah, kita baru mulai hari ini ya, tanggal iya. 1. Iya, Ko. Nah, Jadi coba ini, lakukan 30 ya. hari ke depan, lakukan hal yang sama. Iya, teman-teman pasti udah pada semangat ini ya, kita dapat amunisi nih, senjata dari Ko Yohanes buat kita perang di medan perang ya, teman-teman ya. Nah, jadi Koyo ada nih, Ko. Kalau teman-teman yang mau tanya boleh ya, Koyo ya. Boleh Nah, kalau banget. teman-teman kita masih ada waktu setengah jam lagi, teman-teman boleh chat ya. Mau tanya apa juga boleh tanya ya ke Koyo. Mumpung Ko Yohanes ada di sini, kita gali terus ilmu Koyo ya. Kita cari terus ilmu dari Ko Yohanes. Jangan mau rugi teman-teman. Yuk, boleh chat teman-teman. Nanti saya bantu bacakan untuk sampaikan Ko Yohanes. Ayo teman-teman, apa kira-kira yang mau ditanya? Kita biar minta ke Ko Yohanes buat sharing ke kita lagi. Kita dapat ilmu lagi dari Ko Yohanes. Nah, Ko Yohanes, ini tapi Desi, jangan bayar saya pakai bulu ketek ya. aduh, enggak, jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Aduh, kita bayar Ko Yohanes dengan kita tunjukkan semangat kita ya, bener ya teman-teman ya. Siap. Nah, ada yang mau tanya teman-teman, boleh tanya. Nah, Koyo, ini Desi ada pertanyaan nih Koyo. Iya. Dari tim nih Koyo ya. Nah, Koyo biasanya gimana cara Koyo itu kan kalau di bisnis seperti ini ajak orang bermitra seakan-akan kita terus cari orang gitu ya Koyo ya. Kesannya ya. Kok bisnis ini cari orang terus katanya kan? Nah, apakah Koyo punya cara tersendiri supaya Koyo bisa menjalankan bisnis ini tapi tidak merasa tidak nampak seperti Koyo itu sedang ngejar-ngejar orang kok. Gimana kok? Koyo punya tips untuk kami kok? Oke, yang pertama teman-teman harus punya mindset seorang pemilik bisnis. Gitu. Jadi kalau kalian tidak memiliki pemikiran bahwa sebagai pemilik bisnis, maka kalian mentalnya mental karyawan. Tugas di dalam bisnis ini kan mencari jaringan, membina mencari tim baru, oke? Tapi kalau kalian mentalnya pebisnis, mentalnya pemilik bisnis, maka kalian harus bisa mengoptimalkan tim kita. Contohnya kan waktu kita belajar, waktu itu diajarin sama Ko Budi. Ingat nggak? Belajar dari orang sukses. Orang sukses itu bisa makin sukses, makin kaya. Apa yang dia lakukan? Ada 3 hal kan. Pertama apa? Pinter memanfaatkan waktu orang lain. Bukan waktu dia sendiri. Kalau kalian hanya melakukan dengan cara memanfaatkan waktu sendiri, maka kalianlah pekerjanya. Jadi mindset karyawan jangan dipakai. Mindsetnya mindset pemilik bisnis. Kalau kita mau gede, kita harus bisa memanfaatkan orang lain. Yaitu apa? Memanfaatkan tim kita. Caranya kita bina tim kita. Ketika kita bina, kita ajarin, kita temenin, dia dapat duit, dia mau stop nggak? Nggak mau. Kalau yang sudah dapat duit mau stop, wah itu saya salut banget. Holang haya namanya. Ya. Jadi miliki mental pebisnis dulu. Manfaatkan tim yang sudah ada, yang sudah diajak, dibantu, ditemenin sampai dia dapat duit. Sampai ada closing. Oke. Kedua, mental orang kaya.
mental orang sukses. Dia pintar memanfaatkan waktu orang lain, memanfaatkan uang orang lain. Berarti dia harus cari mitra sebanyak-banyaknya yang mau keluar duit, yang mau keluarin modal untuk jadi mitra. Kalau mitra yang nggak mau keluar modal, lupain. Itu tukang grogotin, namanya parasit. Tapi orang yang mau keluar modal, berarti dia melihat visi ini besar. Oke, saya percaya sama kamu, saya mau maju bareng sama kamu. Nah, itu yang kita cari. Jangan mental-mental parasit yang kita kumpulin. Kalian kalau berteman, berkelompok, bersosialisasi dengan teman-teman yang kerjanya cuma menadahkan tangan doang, ya kalian harus punya uang banyak untuk bisa menghidupi mereka. Tapi kalau kalian mau maju, kalian harus cari orang yang mau mengeluarkan, bukan minta, mengeluarkan. Cari teman yang seperti itu. Ajak mereka, kasih visinya ke depan. Saya punya visi besar sekali ini. Saya punya bisnisnya, bisnis raksasa yang bisa hasilkan miliaran. Ada segunung uang di depan sana, 50-100 juta tiap bulan. Bisa kamu ambil setiap bulan, rutin. Kamu mau nggak? Tapi kita perlu kendaraan bersama ke sana. Ongkosnya 3.400.000. Nggak perlu nambah-nambah lagi, bisa. Mau nggak? Kalau kamu nggak cukup kendaraan kamu untuk ngangkut uangnya, kepenuhan, nah kita ganti kendaraan pakai bus. Bisa dari 21 juta sampai 28 juta ongkos bensinnya. Sekarang kita pakai bajai dulu aja, murah, 3,4 juta. Gerogotin dikit-dikit tuh gunung. Tapi kalau bisa, 6 bulan habis tuh 100 juta. Mau nggak? Ngumpul sama mereka. Jadi bukan pakai uang kita, tapi manfaatkan uang mereka yang punya visi yang sama dengan kita. Orang kaya, orang sukses ngapain? Selain dua hal tadi. Pinter memanfaatkan pengalaman orang lain. Saya pengen, Pak. Saya satu visi dengan Bapak, tapi saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya skillnya. Nggak perlu. Tujuan saya bukan mencari pembeli. Tujuan saya ketemu kamu mencari mitra. Teman bisnis yang satu visi. Kalau kamu nggak ngerti, kita kerja bareng. Itulah tujuannya kita bermitra. Bukannya saya cari pembeli. Cari pembeli mah ngapain saya nyari kamu? Orang kamu suka nawar-nawar kok. Kamu kan maunya murah mulu, gratis mulu. Dikasih ini, minta itu, minta ini, minta itu. Mendingan saya cari pembeli yang nggak kenal, enak. Nggak perlu nawar-nawar. Saat ini saya nggak cari pembeli. Saya carinya teman yang satu visi, mau nggak? Pakai pengalaman saya. Ajak saya yang cerita. Pakai pengalaman upline. Pakai pengalaman teman-teman yang udah pernah sharing, dibagikan di grup. Orang kaya orang sukses itu memanfaatkan pengalaman orang lain untuk dia sukses. Pakai konsultan dia, tinggal bayar. Nah, kalau kalian nggak punya teman, gimana caranya? Bayar, pasang iklan. Di media sosial banyak kan, ada yang gratis sampai yang bayar pasang iklan. Untuk mencari orang yang mau satu visi misi dengan kalian. Jadi jangan kehilangan akal untuk bisa sukses. Makanya kalau kalian mau sukses, bikin satu kondisi kalian kegencet dulu. Kalau kalian nggak punya kebutuhan untuk berontak, maka dengerin 1000 kali pembicara seperti di Zoom apapun, sia-sia buat kalian, buang-buang waktu. Sampai rambut memutih pun kalian nggak akan berhasil. Karena kalian nggak punya kebutuhan. Penawaran di luar sana banyak, Pak. Emang cuma AFC doang? Ya memang banyak. Pertanyaannya, berapa banyak yang survive? Berapa banyak yang sukses? Success rate-nya coba. Di tengah pandemik begini, banyak perusahaan yang bangkrut loh, MLM. Betul. Tapi kita sebentar lagi mau dapat
award baru dari Rekor Muri, pembayar bonus terbesar Wow. yang akan kita rayakan sama-sama di Bali nanti. Benar. Bukan kita sombong, tapi faktanya. Di luar sana penawaran banyak. Oke, kalian tinggal pilih. Waktu memutih rambut kalian dapatnya berapa, kita adu aja. Betul. Kendaraan kita beda. Kendaraan kita misinya udah jelas. Kendaraan lain saya nggak tahu. Kalau kalian merasa di sana lebih hebat, ya silahkan. Tapi ingat, saya sebagai teman baik kamu, saya pernah kasih tahu bahwa ini ada kendaraan bagus. Nanti sewaktu-waktu kalian udah stres, stagnan di sana, ingat saya ya. Ingat AFC ya. Pesan saya itu doang sebagai teman. Saya nggak bisa paksa kalian. Gituin aja. Oke? Oke, Ko. Jadi kita nggak perlu kesannya ngejar, tapi kita buka mindset-nya ya, Ko. Yes, karena bisnis MLM itu kan personal touch. Kita harus sentuh hati teman kita, tim kita. Dia mau gerak apa enggak. Kalau dia nggak mau gerak, tinggalin dulu. Jangan buang waktu. Siap, Ko. Siap, Ko. Ko, ini ada pertanyaan, Ko, dari teman kita, Ko. Kinaya katanya, saya baru gabung member dengan 3 titik, yaitu Diamond, Ruby, Ruby. Saya ingin duplikasi 3 titik, tapi puji Tuhan join Ruby. Gimana caranya ya, Ko, duplikasi 3 titik? Nah, sekarang Ibu Kinaya, waktu tertarik join Diamond, Ruby, Ruby, alasannya apa? Boleh sharing nggak? Mungkin boleh open mic, biar ada interaksinya lebih enak. Iya, Bu Kinaya nih, AFC Kinaya. Mungkin Jimmy bisa bantu ya, AFC Kinaya. Kenapa Ibu bisa memutuskan mau joinnya Diamond, Ruby, Ruby? Saya mau tahu dulu alasannya. Siapa yang prospek Ibu? Muncul segera. Hebat banget nih yang prospek Bu Kinaya. Iya, bukan Ibu, Bapak. Oh, Bapak. Oh, mohon maaf, Pak. Oke. Siap. Pak Kinaya. Posisi di mana, Pak? Di Makassar, Bapak. Oh, Pak di Yohanes. Makassar. Iya, nama lengkapnya juga Joel Johannes. Oh, oke. Waduh, ini calon sukses nih. Amin. Puji Tuhan, amin. Ya, gimana Pak Kinaya? Kok bisa memutuskan join Diamond, Ruby, Ruby, Pak? Ya, pertama saya banyak pengalaman dengan produk Jepang. Oke. Terus yang kedua, saya butuh produknya karena memang saya tahu, karena saya juga ada background dari kesehatan. Jadi begitu baca. Ya, yang ketiga butuh duit juga. Oke. Ya, jadi 3 hal itulah yang membuat saya bahwa ini bisnis luar biasa. Dan saya ambil Diamond, lalu pelajari sistemnya ketemu bahwa harus 3 titik gitu. Oke, itu Bapak belajar sendiri atau ada yang menjelaskan Pak untuk Diamond, Ruby, Ruby, Pak? Ada yang presentasi. Nah, bagaimana dia mempresentasikan sampai Bapak kliknya Diamond, Ruby, Ruby, Pak? Ya, dia presentasi bahwa kalau bisnis ini mau serius jalankan, ya harus Diamond. Ya, mestinya kemarin itu Diamond, tapi karena keadaan uang terbatas, jadi saya pikir ya bisa di-upgrade nanti Ruby-Rubinya di bawah kaki itu. Tapi ya puji Tuhan karena saya tangkap juga bahwa ini bisnis yang bagus, ya saya rajin dan ya kedalaman sekarang ini ya sudah jalan lah 10 orang di bawah saya. Oke. Ya. Jadi tapi prinsipnya cuma Ruby, yang joinnya cuma Ruby. Saya pengennya ya 3 titik kayak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa duplikasi 3 titik gitu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus banget. Tapi ya, sebelumnya thank you Pak Kinaya. Saya salut banget yang prospek Pak Kinaya dengan PD-nya. Kalau mau bisnis ya harus Diamond. Nggak perlu tahu yang lain. Itu perlu dicontoh. Jadi straight to the point. Mau bisnis, mau duit banyak, you harus Diamond.
Itu aja diduplikasi, Pak. Ini saya clear ya. Saya clear chat ya. Ya, Kalau ya. Oke. Jadi kalau ruby jangan pakai merah. Oke. Ruby. Seorang ruby nawarin orang diamond susah. Nanti dikiranya kita mau nipu. Oleh sebab itu success rate-nya ruby selalu ngajaknya ruby juga. Saya bicara success rate ya. Tidak berarti nggak mungkin ada orang nggak mau yang diamond, pasti ada aja. Tapi success rate paling banyak ruby. Oke, asumsinya adalah A ini ruby juga. Dapat 300.000. Ketika ajak B, ruby juga. Dapat 300.000. Lalu terjadinya namanya pairing. 150.000. Ajak 2 teman, 750.000. Ini mekanisme sistemnya kenapa ajak 2 teman 750.000. Kok bisa dapat 150, 300? Udah sistem, jangan ditanya. Kalau mau nanya, nanya ke orang yang ngajak kalian. Ya. Oke. Kalau Anda masuknya diamond, ajak teman, success rate-nya diamond juga tinggi sekali. Anda bisa main bully-bulian. Ya. Lu kayak orang miskin aja. Gua aja diamond, masa lu ruby malu-maluin. Lu mau duit banyak, tapi modal kecil. Mana bisa? Nggak masuk akal. Kalau mau duit banyak, cepet, harus sama diamond. Itu duplikasi paling gampang. Ya, jadi seperti yang tadi, yang nawarin atau prospek ke Pak Kinaya. Kalau mau bisnis, you harus diamond. Udah, satu kalimat itu aja. Kenapa bisa begitu? Anda jawab, ajak A joinnya diamond. Dapatnya berapa? 3,3 juta. Anda ajak B, joinnya diamond juga. 3,3 juta. Terjadi yang namanya pair. 6 paket kali 300.000. 1,8 juta. Jadi ajak 2 teman, dapat 8,4 juta. Ngomongnya waktu ngajak sama kan, Pak? Seorang ruby ngajak si A, ngomongnya sama. Ini ada peluangnya bagus sekali. A, B, C, D, F, G, sambil neraktir kopi. 35.000 satu cangkir. Ngajak 2 teman, 70.000, belum singkong gorengnya. Ya. Belum kalau yang diajak nggak sadar diri, order nasi goreng, order martabak. Tapi dapatnya 750.000. Kalau Anda diamond, ngajak orang mau berlama-lama pun untuk bargain dia diamond juga, chance-nya lebih tinggi. Keluar kopinya sama, ongkos martabaknya sama. Tapi dapatnya 3,3. Seorang ruby pengen punya uang 8,4 juta, berarti harus ngajak berapa? 22 teman. Ya. Ngoceh sampai berbusa ke 22 teman baru bisa punya dapat 8 juta. Ya. Anda ngoceh di sini dapat untuk 2 orang teman aja sudah 8,4 juta. Sementara diamond itu 21 juta paling tinggi atau 2400 ya? Iya, 2400. Nah, 2400 kalau Anda ngutang nggak punya duit, cicil kredit card ngutang, tagihannya datangnya sama 30 hari juga. Bukan yang ngutang diamond tagihannya lebih lama gitu, enggak. 30 hari nyampe kalau ngutang. Selama 30 hari, waktu Anda lebih mudah nyari 2 teman atau nyari 22 teman. Sama-sama ngutang. Impiannya sama, pengen punya sebulan tambahan uang 8 juta. Itu sebabnya kenapa Anda harus jadi diamond. Ruby, yang sudah ruby, pengen upgrade.
ke diamond. Kita hitung. Berarti 2400 dikurang 3,4. 2400 kurang 3.400.000. Berarti nambah berapa tuh? 2400 dikurang 3.400.000. 17 juta. Ya. Oke, ini upgrade. 17 juta. Tambah 10%. 1,7 berarti jadi 18.700 bagi 12. Berapa tuh? 18.700 bagi 12. 15, 58, 15, 60 lah ya. 1.600, 1.560. Ya. 1.560 per bulan. Kalau ngutang pun sebulan 1.560. Tapi kalau ngajak teman bisa dapat 2 orang dalam 1 bulan menghasilkan 8,4, berarti bisa bayar cicilan berapa banyak tuh? 8.400.000 kita kurangin 20%. 6.720 dibagi 1.560. 4 bulan, Pak, cicilannya terbayarkan. Tinggal dipilih. Bapak mau ngomongnya sampai bebusa, naik bajai, atau Bapak mau naik Ferrari. Ngomong santai, ngopi, elegan, ketemu orang yang satu visi, pengen sukses bareng, diamond. 8,4 juta. Kalau mau 3 titik, tinggal dihitung, ditambahin. Bapak belajar yang namanya pairing-pairingan. Bapak ambil semua begini, 3 titik ini Bapak ambil semua. Berarti Bapak butuh, dapat tambahan berapa? 1,4 juta kan berarti, refund-nya. Modalnya lebih kecil lagi. Itu Pak jawabannya. Jadi bagaimana menduplikasikannya supaya teman-temannya pada join diamond. Kasih hitungan matematiknya. Jadi bisnis ini bukan ngomongnya saya, tapi emang hitungannya begini Pak, matematik semua. Bapak mau uang besar, nah ini logikanya begini Pak. Jadi komunitas Bapak diajarin cara ngitungnya. Kalau pebisnis biasanya ada hitungannya, wah ini masuk akal nih, wah ini benar nih, ini bisa nih. Nah gitu Pak. Oke, semoga nangkep Pak Kinaya ya. Oke Koyo. Pak Kinaya pasti udah puas ini dengan jawaban Koyo ya. Sudah full ini semua. Jawab Koyo dengan mantap sekali ya. Nah Koyo, ini terakhir nih Koyo, karena juga udah mau jam 9 Koyo. Ya. Koyo kan sekarang udah berhasil ini Ko, membangun tim Ko. Nah Koyo selanjutnya apa lagi nih Koyo? Cita-cita Koyo yang belum kesampaian, kalau kami boleh tahu. Cita-cita saya teman-teman bisa ngerasain Bushido semua. Amin. Amin. Itu yang kepengen, karena apa? Saya ngajak teman untuk sukses. Ya. Nah, jadi cita-cita saya teman-teman kalau bisa ngerasain Bushido semua, wah itu lega saya. Amin Koyo. Amin. Teman-teman pada semangat Koyo, di chat langsung bilang amin, amin semua Koyo. Pada semangat. Harus Bushido, karena saya udah buktikan sistemnya AFC itu untuk dicapai punya. Iya. Dan kalau Anda sudah pernah mencapai, Anda bisa dapat pengulangan tanpa batas. Karena kita setiap tahun riset. Ya, Ko. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau sharing buat teman-teman. Kalau yang masih suka manfaat produk menjadi nomor 1 di dalam menjalankan bisnis AFC, saran saya kalian gunakan alat bantu kuantum.
Kalau Anda mau cepat jadi Toreda, minimal ada 5 tim di sebelah kiri pakai kuantum, 5 tim di sebelah kanan pakai kuantum. Minimal. Lakukan itu setiap hari tes, karena banyak orang yang ngeyel. Udah penyakitan masih ngeyel. Itu clue-nya. Semakin banyak di tim kiri dan kanan menggunakan alat tes kuantum, itu akan semakin banyak. Ingat ya, saya nggak dapat bonus dari kuantum. Saya bukannya mau promosiin, tapi ini yang kami lakukan. Kami perbanyak orang-orang yang fokus kepada produk, tapi kami juga berjalan mencari orang yang fokus satu misi untuk bisnis. Itu paralel kita jalanin dua-dua. Kalian jangan terpaku dengan jualan produk. Kalau jualan produk, udah bubar aja, capek. Keluhannya banyak. Lagi-lagi bandingin Tokopedia terus. Masalah harus diselesaikan, bukannya diperbesar. Kalau kalian mentok terhadap harga yang di Tokopedia, maka kalian harus cari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Dekatkan kalian dengan prospek Anda dengan cara apa? Dengan cara pakai alat bantu. Saya bisa membuktikan bahwa kamu memiliki referensi kesehatan yang bagus atau jelek. Nah, kalau mau, yuk. Dari situ kita bisa diskusi lebih panjang. Oke, itu bisa dicari di Tokopedia atau bisa tanya Cieni, Kobudi, gitu. Mereka punya ininya, kontak distributor atau importirnya, saya nggak tahu. Cari yang bahasa Indonesia. Kecuali kalian bisa bahasa Mandarin, nah, beli di Alibaba lebih murah. Di AliExpress, beli di AliExpress itu lebih murah. Kalau yang bahasa Cina berarti kan udah translate aslinya dari sana. Kalau saya nggak ngerti, atau yang suka bahasa Inggris itu juga bisa beli lebih murah. Dongle-nya kalau nggak salah yang bahasa Inggris itu cuma 750 sampai 900.000 paling mahal alatnya. Tapi kalau yang sudah bahasa Indonesia rata-rata antara 2 juta sampai 3 juta. Rata-rata 2 juta lah. Investasikan untuk kemajuan teman-teman juga. Jadi jangan pelit. Jangan cuman modal 3,4 tapi mau cepat. Nah, kalau 3,4 mau cepat nggak bisa. Harus invest lebih banyak lagi. Hukum ekonomi, siapa yang punya modal gede itu dia yang akan menang. Siap, Ko Yohanes. Andai kata yang modal kecil bisa menang, 1:1000. Gitu. Ya, usahakan 5 kiri, 5 kanan. Siap, untuk kejar 3-6 bulan ini kalau bisa Toreda dulu bagi yang pemula. Siap, Koyo, siap. Nah, pesan yang kedua, kalau yang sudah Toreda itu wajibkan untuk jadi mobile stockist. Ya. Karena Toreda itu sudah punya 100 pairing. Kalau sudah punya 100 pairing berarti apa? Timnya sudah jalan. Jangan dibiarkan timnya mencari sendiri. Kalian harus bantu akomodir. Ya. Nah, itu kerja tim. Ya, Bu. Jadi yang Toreda wajib, sudah wajib harus jadi stokis. Nah, itu nanti hitungan matematikanya, multiplikasinya terjadi. Satu orang habiskan 80 box setiap bulan. Kalau ada 5 Toreda berarti 5 kali 80 box. Sudah berapa tuh? 400. 400 kiri, 400 kanan. Berarti udah 200 pairing. Belum, masih 200 pairing. Oh iya, belum, masih 200. Iya kan? Tapi kalau 5 orang yang jadi stokis itu berkembang, 2 kali lipat, jadi roninnya cepat. Bisa jadi 2-3 bulan sudah ronin. Jadi kalau kalian mau capai ranking, jangan stres mikirin kerja sendiri, saya harus prospek banyak orang. Itu cara paling bodoh. Ya. Cara yang smartnya adalah kalian duplikasikan, supaya yang bawah melakukan hal yang sama. Nanti multiplikasi terjadi, hitungan matematikanya jelas di situ. Karena bisnis ini cuma matematik doang. Angkanya sudah pasti. Gitu ya. Ya, kok. Koyo, kita langsung dapat pesan nih dari Cieni.
Sebelum pakai kuantum nggak boleh tidur. Nah, itu CNI itu paling banyak tuh timnya pakai kuantum, makanya CNI jadi Bushido. Bener, nggak boleh tidur Sudah nih. terbukti kan? Terbukti, nggak boleh tidur sebelum pakai kuantum dulu. Ya, member saya juga tim saya Pak Eka Yanto, Hendro Silvi itu duplikasikan hal yang sama. Semua dari mana Kobudi ngajarin kita ikutin Kobudi. Benar ya, Kobudi. Ini Kobudi juga Kobudi bilang. Darwin itu jelas itu kasih udah buktinya udah banyak kok saya buktiin. Kok Eka, Hendro Silvi, CNI, masa masih kurang juga? Betul. Jangan selalu mau foto sama Bushido, pengen jadi Bushido, nggak bisa. Lakukan yang Bushido lakukan. Benar kok, benar. Nurut ya kok. Iya, foto doang nggak bisa. Siap kok. Yang ada COVID nular nanti nempel-nempel. Ya. Siap kok, siap. Siap kok. Cimei juga udah ngeluarin kuantumnya ini katanya udah. Iya, saya lihat ini potensinya besar sekali karena teman-teman pandemik begini sudah tahu kondisinya komorbid aja itu nggak mau ngaku, nggak pede banget gitu loh. Kan tujuan kita kan kita mau ketemu mereka karena kita sayang mereka. Siap. Jangan sampai mereka sakit, jangan sampai mereka kenapa-napa, kasihan keluarganya. Ya kita referensikan dengan kuantum itu ada data yang nggak bisa disanggah sama dia kan. Kalau dia nggak percaya kuantum ya udah dari hasil kuantum ini kamu cek lab kimia darah, tapi kamu nggak perlu cek keseluruhan. Yang indikasi di sini jelek, kamu double cek. Jadi kan lebih hemat. Nggak usah kayak terlalu orang cek lab sampai general check up sampai bayar jutaan, belasan juta. Kalau nggak ada keluhan, ya nggak perlu buang-buang duit. Lebih baik buat beli nasi Padang traktir saya besok. Siap kok. Saya nggak minta banyak-banyak kok. Ya, jangan bayar pakai bulu ketek, bayarnya pakai nasi Padang aja. Atau bihun tabuna. Kalau nggak Bapang saya mau deh. Koyo, oke. Ada yang jawab jadi malu nih. Ya, foto doang, foto doang tapi nggak melakukan sama aja bohong. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak bakalan sukses, saya jamin. Foto barang Bushido tidak menjamin Anda jadi Bushido. Tapi kalau Anda melakukan apa yang kita sharing, kalian pasti bisa. Saya percaya. Siap Koyo, siap Koyo. Nah, Koyo ini pertanyaan terakhir nih Koyo. Nah, katanya boleh nggak Koyo sharing? Koyo biasanya sehari-hari itu apa yang Koko lakukan katanya. Sharing dong Koyo katanya. Sehari-hari saya menikmati hidup. Yang pertama, saya harus bikin saya bahagia dulu. Kedua, saya makannya walaupun ada makan jorok, tapi harus diimbangin ada makan yang sehat juga. Makan sayur, makan buah yang banyak. Ya kan tuh, makan alpukat, minum suba sama ucu yang rajin. Minum suplemen-suplemen lain yang dibutuhkan oleh tubuh, karena suba ucu itu tidak mewakili 100% kebutuhan gizi untuk satu tubuh. Ya kan, olahraga walaupun tidak rutin setiap hari, tapi saya akan berusaha untuk olahraga. Nah, habis itu apa? Bina tim, keluar, angkat pantat, jangan diem doang, nanti bisa kram. Nah, ini Oktober ini kita mulai roadshow. Roadshow itu wajib. Walaupun saya nggak bisa ke semua lokasi, saya mohon maaf, tapi minimal saya akan berusaha untuk datengin teman-teman berkala. Minimal tempat-tempat baru, pasti ada satu tempat baru yang saya datengin gitu. Nah, kalau kita nggak mau roadshow, kalau nggak mau keluar, kita masih pakai pola lama, nggak bisa. AFC beda. AFC perlu didatengin timnya. Ketika didatengin, mereka akan semangat lagi gitu loh. Jadi, tapi saya mohon maaf, saya kapasitasnya belum bisa 100% all out untuk keluar ke semua tempat. Karena ya keterbatasan, saya juga masih punya bisnis juga gitu loh. Bisnis utama yang konvensional yang nggak mungkin saya tinggal terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, ini schedule saya
yang paling dekat ya Bali sama Surabaya sih Bali dan yang saya Surabaya. ikut. Ya, kecuali ada Bapang, itu nanti terbang lagi. Siap Koyo. Oke teman-teman. Bercanda teman-teman. Ke Padang kok, ada yang minta kok ke Padang dong Pak Koyo. Ke Padang saya belum ada schedule. Mungkin nanti Makassar ya, Makassar sama Manado. Makassar, Manado, teman-teman. Ya. Koyo mau ke sana nih, siap-siap teman-teman. Nah, Koyo ini ya, juga tapi nanti gantian aja, kan kita leader banyak. Jadi teman-teman bisa minta leadernya yang terdekat, paling penting itu. Leader yang terdekat itu harus coba untuk di kontak gitu ya. Tapi yang pasti memang budayanya kita beda. Budayanya kita kalau bisa ngumpul itu suasananya jadi cair lagi. Jadi nggak bisa pakai budaya lama, nggak bisa pakai konsep lama yang hanya diomongin aja dari jarak jauh, itu nggak bisa. Ada orang-orang yang memang pengennya ketemu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau memang itu bisa membuat sukses rate-nya tinggi, kenapa enggak? Kalau dalam hal berbisnis seperti itu. Jadi pikirin konsep bisnis dengan konsep yang lain. Gitu. Oke, Koyo. Siap, Koyo. Ya, nanti kita bagi-bagi tugas sama leader-leader, jadi mencar, nggak ke semua tempat. Oke. Gitu ya. Baik, Koyo. Nah, teman-teman, nanti Koyo mau roadshow kemana, nanti bisa kita kasih info selanjutnya ya. Nah, ini udah jam 9 malam, supaya kita juga belajarnya nggak terlalu panjang ya. Yang penting singkat tapi padat dan juga semuanya masuk ke dalam pikiran kita ya. Nah, yang paling umur udah nambah terus, jangan belajar terlalu banyak. Benar kok, yang paling penting dipraktekkan ya kok ya. Yang paling penting dipraktekkan. Oke Koyo, kami semua terima kasih banyak sama Koyo ya. Kita hari ini udah dapatkan amunisi perang nih kok, udah penuh ini kok senjatanya, tinggal kita lakukan aja di lapangan. Koyo, terima kasih banyak atas kehadiran sharing Koyo hari ini ya. Oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Jimmy, terima kasih Mbak Anis, dan teman-teman teknisi lainnya yang di Zoom hari ini ya. Terima kasih. Oke, kita boleh bubar ya Koyo ya. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih, ya. Yuk, teman-teman. Jangan nunggu pandemi. Sampai jumpa. Mereka menanti terangku yang seperti fajar yang bersinar, lelahku kan sirna apabila mentariku telah tiba dan